Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia dengan NIM 01021182 Nah, di sini Risma akan menjawab 3 pertanyaan untuk ujian akhir semester Ekonomi Mikro kelas A Indralaya. Soal pertama itu jelaskan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna monopolistik dan oligopoli. Serta berikan contoh barangnya. Nah, jadi di sini Risma akan membagi 6 kelompok untuk membedakan ciri-ciri pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Pertama, satu itu berdasarkan penentuan harga. Nah, untuk penentuan harga kita bagi dulu ya, ini 4. Berdasarkan penentuan harga untuk pasar persaingan sempurna, kita singkat PS ya, pasar persaingan sempurna itu penentuan harganya itu ditentukan oleh pasar. Jadi produsen dan konsumen itu mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pasar. Jadi mereka tidak bisa sembarangan untuk menentukan harga dari produk tersebut. Jadi harganya itu berdasarkan pasar. Terus yang kedua, pasar monopoli. Itu tulisan singkat M, yaitu kalau misalnya monopoli, untuk penentuan harganya itu yaitu produsen. Jadi produsen bisa menentukan harga sesukanya dalam suatu pasar untuk menentukan suatu produk tersebut. Jadi kalau misalnya monopoli, itu harganya ditentukan oleh produsen. Terus untuk pasar monopolistik, ditulis singkat MS, yaitu harga itu tuh tergantung ditentukan oleh produsen atau pasar. Jadi ketergantungan ini itu dilihat dari barang yang berbeda corak. Jadi semakin barang yang berbeda corak itu semakin bagus, otomatis produsen bisa itu kayak meningkatkan harga, lebih meningkat lagi, menentukan harga yang lebih tingkat lagi. Karena walaupun coraknya bagus, harganya mahal, pasti otomatis konsumen tertarik untuk membelinya. Tetapi sedangkan jika corak yang diberikan pada produk itu biasa saja, atau belum ketertarikan oleh konsumen, otomatis konsumen tidak dapat membeli. Dan produsen juga ketika mau meningkatkan harga itu dia tidak bisa. Karena kenapa? Dengan corak yang biasa saja harganya mahal, otomatis menambahkan tingkat keyakinan konsumen untuk tidak membelinya. Jadi
untuk pasar monopolistik itu sesuai dengan barang yang dihasilkan untuk penentuan harganya. Jadi konsumen bisa menentukan jadi produsen bisa menentukan harga dan bisa juga tidak menentukan harga. Karena harga tergantung oleh barang atau corak tersebut. Harga tergantung pada barang yang dihasilkan. Terus untuk oligopoli, ini Risma singkat dengan O, yang dimana oligopoli itu juga tergantung terhadap penentuan harga dari suatu produsen, itu kadang meningkat, kadang juga lemah. Karena kenapa? Karena pasar oligopoli itu biasanya adanya suatu kerjasama kan antara individu dengan individu lain, yang dimana ketika kerjasama itu meningkat, otomatis mereka bisa menentukan harga secara bersama-sama. Tetapi jika kerjasama itu kurang adanya keterikatan atau kurang meningkat, otomatis kerjasama untuk menentukan harga itu juga sangat sulit. Jadi untuk pasar oligopoli, penentuan harganya itu tergantung pada kerjasama antara kedua belah pihak. Selain penentuan harga dalam pasar, dalam ciri-ciri pasar itu Risma akan membedakan dari produsennya. Untuk pasar persaingan sempurna, produsennya itu banyak produsen dalam pasar persaingan sempurna. Kalau untuk jika untuk pasar monopoli itu produsennya hanya satu. Untuk pasar monopolistik itu produsennya hanya beberapa. Jadi dia tidak terlalu banyak dan tidak juga satu atau dua produsen, melainkan hanya beberapa, seperti 2, 3, 4 gitu. Terus untuk pasar oligopoli itu produsennya hanya 2 sampai 3 produsen ya. Karena kan yang namanya pasar oligopoli itu kerjasama antara kedua pihak. Jadi jika produsen itu hanya satu, otomatis itu bukan termasuk pasar oligopoli, melainkan pasar monopoli. Jadi untuk pasar oligopoli itu produsennya hanya 2 atau 3, seperti itu. Terus yang ketiga, Risma lihat dari produksi barang. Pada pasar persaingan sempurna, produksi barangnya itu serupa. Jadi banyak dari sebanyaknya produsen, dari perkumpulannya produsen itu menghasilkan barang yang sama. Jadi barang yang dihasilkannya itu serupa atau sama. Terus untuk pasar monopoli ini, kan pasar monopoli dia hanya satu nih produsennya, otomatis barang yang diciptakannya itu hanya satu. Jadi untuk produsen lain itu tidak akan sama menciptakan dengan produsen lainnya. Jadi untuk pasar monopoli itu hanya satu barang yang diciptakan. Terus untuk produksi barang pada pasar monopolistik itu ada beberapa, tetapi dia memiliki keunikan
yang berbeda-beda. Jadi keunikan yang berbeda-beda itu seperti yang telah Risma jelaskan tadi, bahwa pasar monopolistik itu memiliki beragam corak yang berbeda-beda walaupun jenisnya sama. Jadi serupa tapi memiliki corak yang berbeda-beda. Terus untuk pasar oligopoli. Oligopoli itu barangnya hanya beberapa. Nah, ini kan sudah Risma jelasin untuk penentuan harga, produsen, produksi. Tadi kan Risma bilang kalau misalnya Risma akan menjelaskan 6. Nah, untuk ketiganya lagi yaitu Risma lihat yang nomor 4 itu lihat dari layanan iklan. Nah, jadi untuk pasar persaingan sempurna, layanan iklan itu tidak diperlukan. Kenapa tidak diperlukan layanan iklan pada pasar persaingan sempurna? Ya, karena dari berbagai banyaknya produsen yang menciptakan barang yang serupa, jadi tidak perlu untuk melakukan iklan, untuk melakukan promosi, karena harga juga sudah ditentukan. Dia tidak bisa sembarangan untuk meningkatkan harga dan melakukan layanan iklan. Otomatis masyarakat atau para pelaku konsumen akan melihat barang yang ingin diproduksi atau dibeli untuk pasar persaingan sempurna ini sesuai dengan harga pasar. Jadi pasar persaingan sempurna tidak memerlukan layanan iklan. Namun, untuk pasar monopoli, monopolistik, oligopoli, itu mereka memerlukan layanan iklan. Karena kenapa? Jadi, dengan berbagai macam, pertama kita jelasin monopoli dulu ya. Monopoli itu kan hanya satu nih. Otomatis, mereka memerlukan layanan iklan yang dimana untuk menarik masyarakat. Oh, ini yang terbaik, ini yang bagus, sehingga masyarakat mau tidak mau harus mengonsumsi dari produksi yang diciptakan oleh pasar monopoli. Sedangkan pasar monopolistik itu kan memang banyak nih, tetapi dia memiliki beragam corak yang ada, yang dimana konsumen selagi melihat harganya pasti mereka kayak menentukan, oh ini bagus nggak ya, apa kualitas dari barang ini, kayak gitu. Pasti konsumen akan melihat berbagai iklan untuk membeli suatu produk yang ada di pasar monopolistik. Terus yang kedua, oligopoli. Seperti itu juga oligopoli. Oligopoli itu kan adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh berbagai individu, baik dua individu ataupun lebih, yang dimana dia memerlukan layanan iklan. Memerlukan layanan iklan untuk konsumen tertarik dengan produknya tersebut. Jadi untuk monopolistik, monopoli, oligopoli itu memerlukan layanan iklan. Terus yang kelima, keluar masuknya pasar. Nah, jadi untuk keluar masuknya pasar
untuk pasar persaingan sempurna itu dia relatif mudah. Karena kenapa? Produsen bisa berhenti sejenak nih untuk tidak berjualan atau memproduksi barang tersebut. Tetapi untuk beberapa hari kemudian atau beberapa minggu, bulan kemudian, produsen bisa masuk lagi ke pasar tanpa adanya syarat-syarat yang sangat sulit gitu. Jadi untuk keluar masuknya pasar, dalam pasar persaingan sempurna itu tergolong mudah. Lalu untuk pasar monopoli. Nih, dalam pasar monopoli, untuk keluar masuknya pasar itu tergolong sangat sulit. Karena kenapa? Dengan adanya produsen yang hanya satu, lalu barang yang diciptakan hanya satu, otomatis kan memerlukan syarat-syarat yang dimana tergolong sulit, seperti modal yang sangat tinggi, kualitas yang dimiliki harus sangat tinggi. Dengan adanya permintaan akan konsumen yang banyak, otomatis walaupun dia hanya memproduksi satu jenis barang tersebut atau produk tersebut, otomatis dia akan menciptakan dari satu jenis itu banyak sekali kan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi dalam pasar monopoli itu sangat tergolong sulit untuk keluar masuknya pasar. Lalu untuk pasar monopolistik. Nah, untuk pasar monopolistik nih, monopolistik sendiri itu digolongkan sulit, enggak terlalu sulit, tapi mudah juga enggak terlalu mudah. Jadi dia di pertengahan, relatif lumayan sulit ya. Karena kenapa? Karena dalam pasar monopolistik juga memiliki syarat-syarat untuk memasuki pasar, seperti modal, yang dimana monopolistik ini kalau memang ada nih suatu produsen yang ini masuk pasar monopolistik dalam menciptakan produk yang coraknya itu sangat bagus tapi jenisnya sama, otomatis dia bisa memasuki pasar tersebut dengan berbagai tahapan-tahapan yang tergolong lumayan sulit. Jadi untuk masuk pasar itu lumayan sulit. Lalu untuk pasar oligopoli, seperti yang kita ketahui bahwa pasar oligopoli itu kerjasama antara kedua belah pihak kan, yang dimana pasar oligopoli itu tergolong sulit untuk keluar masuknya pasar. Karena kenapa? Dia dibutuhkan suatu kerjasama dalam menciptakan suatu barang tersebut. Nah, kerjasama ini terkadang kita harus memiliki dua individu kan, yang dimana dia tergolong sulit. Selagi dia mencari modal, dia juga harus mencari produsen mana sih yang mau diajak kerjasama. Jadi sulit. Lalu yang keenam atau yang terakhir nih perbedaannya, itu Risma melihat dari perbedaan barang tersebut. Nah, terkadang barang yang dihasilkan oleh pasar persaingan sempurna itu dia tidak ada perbedaan, semuanya sama, serupa, tidak ada perbedaan. Lalu untuk pasar monopoli itu barangnya hanya satu, tergolong sangat unik karena produsennya tidak bisa meniru atau menciptakan barang yang sama. Jadi perbedaan barangnya tergolong unik. Memiliki perbedaan barang yang tergolong unik. Terus untuk monopolistik dan oligopoli, kedua pasar ini memiliki perbedaan barang yang sedikit atau jarang ditemukan. Nah, Risma sudah menjelaskan nih ciri-ciri
dari pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, oligopoli, dengan perbedaan-perbedaan yang Risma langsung ambil poin-poin, yaitu 6 poin tersebut. Di sini kan disuruh beri contoh nih barang-barang dari berbagai pasar ini. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Risma akan memberikan contoh barang atau produk dari pasar persaingan sempurna. Siapa sih di sini nggak tahu yang namanya produk pertanian atau barang pertanian? Seperti beras, cabai, terus kentang, wortel, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, itulah contoh dari barang-barang yang diciptakan atau yang diproduksi oleh produsen dalam pasar persaingan sempurna. Seperti yang kita ketahui nih, untuk harga cabai, untuk harga wortel, kentang, itu penentuannya sesuai dengan harga pasar kan? Pasti konsumen akan membeli suatu produk yang sesuai dengan harga pasar. Misal harga pasarnya 9.000, otomatis konsumen akan mencari barang yang harganya 9.000. Produsen itu tidak bisa untuk meningkatkan lebih besar lagi, seperti 12.000, 13.000. Itu produsen tidak bisa meningkatkan harga barang secara produsen tidak bisa meningkatkan harga barang secara tiba-tiba. Lalu produsen dari segi produsen pasti dalam penjualan di pasar dengan berbagai produk cabai, kentang, wortel, itu pasti banyak sekali kan dapat yang kita ketemui. Ada nih misalnya di daerah ini ada yang jual cabai, terus di daerah satunya lagi ada. Kadang juga nih pernah Risma ketemuin itu bersebelahan, ada yang jual wortel, ada yang jual wortel juga, kayak gitu di pasar ya dapat kita ketemui. Terus untuk produksinya dan perbedaan barangnya, pasti dia sangat serupa kan. Produsen A dan produsen B sama-sama menjual wortel dengan warna yang sama, jenis yang sama, itu nggak ada perbedaan karena ini dia jualnya wortel. Kita tahu kalau yang dijualnya itu adalah wortel. Lalu untuk layanan iklan nih, siapa sih di sini pernah kayak melihat produk-produk yang kayak cabai, terus wortel itu di pasar dia membutuhkan layanan iklan. Jadi kayak ada iklan yang dimana beli ini harganya sekian, kualitasnya pasti kalau dari Risma pribadi, Risma belum pernah itu melihatnya. Karena kenapa? Karena tergolong Risma ambil contoh nih wortel misalnya. Wortel di pasar itu memiliki dimiliki oleh produsen yang sangat banyak. Jadi tidak mungkin untuk barang itu habisnya cepat. Jadi kalau misalnya tidak ada di pedagang A, kita bisa membeli di pedagang B. Jadi tidak memerlukan layanan iklan. Lalu untuk lalu untuk keluar masuknya pasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika seseorang produsen mengonsumsi wortel, dia dalam pasar itu pasti sangat mudah untuk keluar masuknya. Karena kenapa? Jadi dia nih misalnya, kayaknya besok nggak mau jualan dulu nih, soalnya wortelnya lagi di ladang itu lagi habis. Oke, mereka tidak apa untuk tidak berjualan sebentar, tapi mereka menentukan ini. Oh iya, minggu depan saya mau berjualan nih, karena ladang wortel yang ada di pertanian itu sudah panen dan tergolong banyak, jadi bisa untung.
Jadi mereka bisa langsung masuk ke pasar pada minggu depan. Jadi untuk keluar masuk pasar itu tergolong sangat mudah. Untuk selanjutnya, pasar monopoli. Tadi sudah kan untuk pasar persaingan sempurna, berarti contohnya itu seperti produk-produk pertanian. Terus untuk pasar monopoli itu contohnya seperti produk listrik, bahan bakar seperti PLN, terus tuh pertanian, terus PDAM. Itu kan Risma langsung secara keseluruhan menjelaskan kelima ciri-ciri tersebut. Yang pertama, untuk penentuan harganya itu pasti dia bisa menaikkan harga atau menurunkan harga sesuai dengan produsen tersebut. Jadi, walaupun harganya naik nih atau harganya turun, mau tidak mau konsumen tetap mengonsumsi barang dari pasar monopoli karena mereka sangat memerlukan. Dari barangnya hanya satu, otomatis barang tersebut sangat diperlukan oleh para pelaku konsumen. Terus untuk produsennya, ya seperti Risma jelaskan tadi, produsennya itu hanya satu. Jadi tidak bisa produsen lain menciptakan barang yang sama seperti produsen A. Jadi produsen B tidak bisa menciptakan barang yang sama seperti produsen A. Otomatis dengan adanya produsen yang hanya satu, berarti barang yang diciptakan juga hanya satu. Tidak adanya kesamaan serupa dari barang yang diciptakan oleh produsen lainnya. Lalu untuk layanan iklan. Nah, untuk layanan iklan itu pasti dalam pasar monopoli itu sangat sekali memerlukan layanan iklan. Jadi namanya juga konsumennya. Konsumen itu pasti memiliki rasa yang dimana nggak mau dirugikan. Dia pengen kayak membeli suatu produk walaupun itu tergolong mahal, dia mau melihat kualitasnya. Nah, misalnya kita lihat nih dari dari Pertamina. Mungkin Pertamina itu kalau misalnya nggak ada layanan iklan, otomatis jarang masyarakat untuk membelinya. Karena buat apa? Tapi dengan adanya layanan iklan, kita tahu bahwa Pertamina itu adalah suatu bahan bakar yang dimana sangat diperlukan oleh konsumen untuk berpergian, apalagi konsumen yang berkendaraan, baik itu berkendaraan roda 2 maupun roda 4. Terus keluar masuk pasar. Ya, dalam keluar masuk pasar, produsen dari pasar monopoli itu sangat tergolong sulit. Untuk keluar, mereka akan memikirkan gini, konsumen telah terfokus nih dengan satu perusahaan tersebut. Mereka mau keluar aja. Mereka nggak bisa. Karena kenapa? Karena permintaan dalam suatu perusahaan itu sudah tergolong banyak, jadi mereka sulit sekali untuk keluar pasar. Begitu juga masuk itu pasti memerlukan modal yang besar, terus syarat-syarat yang banyak untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Untuk pasar monopolistik, dari contoh produk pasar monopolistik itu seperti produk eceran. Contoh dari produk eceran itu seperti sabun mandi, sampo, terus berbagai macam aksesoris, kosmetik. Nah, itu kan pasti kita dapat melihat nih ya, bahwa dalam produk eceran itu kita ambil satu, sabun. Sabun itu ya, itu sabun, tapi mereka banyak sekali jenisnya dengan berbagai corak kan. Nah, hal inilah termasuk dalam pasar monopolistik yang dimana berbeda corak tetapi jenisnya serupa. Nah, dalam menentukan harga, oke, benar, untuk menentukan harga itu tergantung dari produknya. Jadi,
kalau misalnya Risma lihat nih ya di supermarket, di minimarket, Risma lihat nih harga-harga sabun, semakin bagus kualitas produk tersebut, dari sabun tersebut, itu semakin mahal harganya. Tapi dengan produk yang seadanya nih, yang kayak biasa saja, mereka murah gitu. Jadi kan betul bahwa harga itu tergantung dari barang yang dihasilkan. Jadi semakin bagus dan kualitas barang tersebut, semakin tinggi harganya. Jadi semakin mudah produsen untuk meningkatkan harga tersebut, karena kualitas saya bagus, jadi otomatis banyak orang yang mengkonsumsinya, seperti itu. Lalu untuk produsennya itu ya hanya beberapa. Jadi produsen dari sabun A itu kayak beberapa orang, terus produsen sabun B beberapa orang, itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Lalu untuk produksi barang, ya sudah Risma jelasin bahwa produksi barangnya itu serupa namun berbeda corak atau berbeda inovasi gitu. Untuk keluar masuk pasar dalam pasar monopolistik itu sedikit sulit. Kenapa sedikit sulit? Karena dia harus membutuhkan modal yang banyak dan juga harus membutuhkan pemikiran yang kayak, ini kan produknya sudah ada, jadi saya harus memikirkan produk yang macam apa ini yang bisa saya inovasikan berbagai corak agar bisa menarik konsumsi untuk memproduksi barang tersebut. Terus untuk layanan iklan, ya dalam pasar monopolistik itu sangat diperlukan layanan iklan. Karena kenapa? Dari berbagai banyaknya produk yang berbeda corak, otomatis para produsen ingin selalu kayak kejar-kejaran untuk meningkatkan permintaan yang banyak dari konsumsi dalam produk yang telah diciptakannya. Jadi layanan iklan sangat diperlukan dalam pasar monopolistik. Lalu yang terakhir adalah pasar oligopoli. Nah, dalam pasar oligopoli itu produknya itu seperti produk mobil, baju dari Nah, dalam pasar oligopoli itu adalah produknya seperti produk mobil. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa dalam produk mobil itu banyak sekali orang-orang yang kerjasama, yang dimana kerjasama itu akan meningkatkan suatu para pelaku produsen untuk menentukan harga yang kayak, aku bisa nih meningkatkan harga karena kenapa kerjasama saya erat dengan perusahaan tersebut. Atau juga ketika kerjasamanya kurang erat, otomatis penentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak itu tergolong sangat lemah. Jadi tergantungnya kerjasama dalam produsen tersebut. Terus untuk produsennya ya hanya 2 dan 3 saja, 2-3. Untuk barang yang diproduksinya itu hanya beberapa, seperti yang kita ketahui bahwa produk mobil itu bahwa produk mobil itu hanya tergolong kayak sedikit kan yang memproduksi produk tersebut. Untuk layanan iklan pasti dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dalam pasar oligopoli, karena dengan adanya kemajuan teknologi di era globalisasi ini, pasti banyak sekali para pelaku konsumen untuk mengonsumsi produk yang tergolong barang mewah seperti mobil. Mobil itu sangat diperlukan untuk bepergian, atau lagi sepeda motor itu sangat diperlukan di era modern sekarang. Jadi para pelaku konsumen harus melihat suatu layanan iklan untuk membeli atau mengonsumsi barang dari pasar oligopoli tersebut. Dan dengan melihat kualitas dari mobil tersebut,
terus aman atau tidaknya mobil tersebut jika dikendarai, terus kualitas apa aja yang ada di mobil tersebut. Untuk keluar masuk pasar itu oligopoli juga sulit. Karena kenapa? Mereka tidak bisa sembarangan untuk keluar masuk pasar. Jadi, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli itu bagi menjadi penentuan harga, produsen, produksi barang, layanan iklan, keluar masuk pasar, dan perbedaan barang. Yang dimana contoh dari pasar persaingan sempurna itu seperti produk pertanian, yaitu wortel, beras, cabai, kentang, dan lainnya. Lalu pasar monopoli itu seperti produk listrik atau produk bahan bakar seperti Pertamina, PDAM, PAM, PLN. Lalu monopolistik itu produknya seperti produk-produk eceran seperti sabun, alat kosmetik, sampo. Dan untuk pasar oligopoli itu produknya seperti produk mobil yang dimana ada Alphard, Innova, Avanza.